Ada juga yang lolos dan sampai ke sana. Nah, pada saat hijrah ke Madinah, Umar sudah masuk Islam. Nah, maka kemudian orang-orang hijrah nggak ada yang takut-takut lagi. Langsung mereka keluar dari rumah mereka tanpa sembunyi-sembunyi, dikawal oleh Umar dan dikawal oleh Hamzah. Jadi luar biasa ini peranan mereka berdua, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, ya, dalam rangka dakwah Islam. Dan dimulai dari hijrahnya Nabi, ya, bersama kaum muslimin ke kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Di kota Madinah, Umar bersama kaum muslimin dan bersama Nabi tentu membangun kota Madinah, hingga kemudian akhirnya di tahun ke-9, ya, atau ke-10, yaitu kaum muslimin berhasil membuka kembali atau berhasil menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Singkat cerita, ya, setelah Nabi SAW wafat, ya, Nabi kemudian atau para sahabat kemudian berkumpul untuk mencari pemimpin. Akhirnya dijadikanlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Kemudian setelah 2,5 tahun Abu Bakar memimpin, ternyata Abu Bakar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur ke-63. Kemudian Abu Bakar mengistihlaf, apa itu istihlaf? Menjadikan Umar bin Khattab atau mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Maka jadilah Umar sebagai khalifah yang kedua. Nah, di zaman Umar luar biasa perkembangan Islam sampai ke Eropa dan sampai ke Asia. Ya, sampai ke Eropa dan sampai ke Asia, ya, bahkan ke Asia dikatakan sampai ke daerah yang sekarang dikenal dengan nama ujungnya Tan, Pakistan, Kazakhstan, apalagi ya ada tantannya, itu semua dulu daerah kekuasaan Umar, ya, sampai ke Eropa, ya, sampai ke Eropa. Kemudian juga di masa Umar pertama kali dibuka Baitul Maqdis, berhasil ditaklukkan Baitul Maqdis yang pada saat dulu dikuasai oleh Yahudi. Kemudian juga termasuk kerajaan Persia, ya, yang dikuasai oleh orang-orang Majusi pada saat itu, ya. Makanya orang-orang Persia, orang-orang Majusi itu sangat dendam dengan Umar bin Khattab karena kerajaan mereka dihancurkan di zaman Umar bin Khattab, ya. Kurang lebih 10 tahun Umar menjadi khalifah kaum muslimin dan Islam tersebar sangat luas sekali, keluar bahkan dari Jazirah Arab, ya, keluar dari Pulau Arab, ya. Kemudian kita langsung saja ke wafatnya Umar bin Khattab, ya. Seperti saya katakan tadi bahwasanya orang-orang Persia, ya, Al-Majusi itu, ya, mempunyai dendam terhadap Umar bin Khattab karena kerajaan mereka dihancurkan oleh Umar. Maka suatu hari Umar ketika sedang melaksanakan sholat subuh, ya, sedang melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin tentunya, dan ia menjadi imam, ya, sudah menjadi kebiasaan pemimpin, ya, ketika ia menjadi pemimpin ia akan menjadi imam sholat, ya, di suatu wilayah, ya, terlebih adalah Umar bin Khattab, ya. Maka Umar bin Khattab ini menjadi target oleh seorang Majusi, oleh seorang Persi, Al-Farisi kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, namanya adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz, ya, Al-Farisi Al-Majusi, ya. Abu Lu'lu'ah ini adalah salah satu tawanan perang sebenarnya yang kemudian dijadikan sebagai budak, ya, oleh kaum muslimin, ya, dikarenakan kemenangan kaum muslimin melawan kerajaan Persia, ya. Maka tawanan-tawanan perang itu mereka bawa ke pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu ada di Madinah, ya. Maka suatu hari, ya, si tawanan perang ini, Abu Lu'lu'ah ini, Al-Majusi ini, ya, dia masih memendam dendam rupanya terhadap Umar bin Khattab, ya. Maka ketika Umar sedang sholat, ya, ditusuklah Umar bin Khattab dengan pisau yang ia bawa, yang ia sembunyikan, dengan dikatakan pisaunya ini memiliki 2 mata.
memiliki 2 mata, dan kemudian Umar dikatakan ditusuk sampai 6 tusukan hingga kemudian ia dilarikan ke rumahnya, dan di rumahnya Umar bin Khattab meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah tahun ke-23 setelah hijrah, pada saat Umar bin Khattab umurnya juga 63 tahun. Ya, jadi yang membunuhnya juga adalah orang Majusi. Ya, jadi orang Majusi ini memang betul-betul memiliki dendam kesumat. Nah, kita bilangnya dendam yang tidak pernah terhapus terhadap Umar ibn Khattab. Ya. Dan anehnya lagi, orang-orang Syiah hari ini menganggap pembunuh Umar ini sebagai pahlawan. Dibangun kuburannya di Iran, sampai saat ini masih ada. Diagung-agungkan kuburannya, disembah kuburannya, bahkan dikatakan Abu Lu'lu'ah ini adalah termasuk al-mubasysyirin bil jannah, yang dikabarkan surga atau yang sudah dipastikan surga. Ini dalam akidah Syiah. Nah, makanya Syiah itu sangat benci dengan Umar ibn Khattab. Ya, jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar sesat, Umar sesat, itu pasti orang Syiah. Ya, bahkan ustadz-ustadz kita mengatakan kalau ada orang yang bertanya mengenai siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, atau apa pendapat Anda tentang Abu Bakar atau Umar, maka sudah dipastikan dia 2 golongan. Kalau tidak Khawarij, pasti dia Syiah. Antara 2 itu saja. Karena cuma mereka yang tidak senang dengan Abu Bakar dan Umar. Khawarij tidak senang dengan pemerintahan Abu Bakar, juga tidak senang dengan pemerintahan Umar, makanya mereka keluar dari pemerintahannya. Makanya disebut dengan Khawarij, orang yang keluar dari pemerintahan. Syiah tidak senang dengan Abu Bakar, Syiah tidak senang dengan Umar. Ya, karena Umar berhasil apa? Berhasil meruntuhkan kerajaan Persia yang sudah berabad-abad tumbuh. Nah, jadi itulah awal daripada bencinya orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar, ya, dan juga Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, jadi kalau nanti ingin berbicara tentang Syiah ini bisa dikhususkan khusus akidah-akidah Syiah. Nah, kenapa ini saya ingatkan? Karena saat ini mulai nih orang Syiah itu pelan-pelan, yaitu mulai mengikis akidah-akidah Ahlus Sunnah. Ya, mulai masuk pelan-pelan. Di daerah kita ada nggak, Ustaz? Ada. Ya, kalau kita teliti, ya, kalau kita jeli dalam menilai sikap-sikap orang, itu bisa kita lihat. Ya, hanya pemerintah kita saja yang tidak berani langsung menghukumi bahwasanya Syiah itu sesat. Ya, atau tidak berani menghentikan kegiatan dakwah mereka. Ya, MUI pun tidak sekuat pemerintah untuk mencegah dakwah mereka, hanya bersifatnya himbauan. Ya, tidak bisa lebih dari itu. Ya, jadi kalau berbicara tentang Syiah, ya, maka kita butuh sebenarnya waktu khusus, ya, supaya akidah-akidah Syiah ini nggak masuk ke kalangan masyarakat kita, nggak masuk juga ke pemikiran anak-anak kita. Karena target mereka hari ini adalah anak-anak muda, dan anak-anak muda sudah banyak yang terpengaruhi. Anak-anak muda yang tadinya tidak tahu siapa itu Umar, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali, mereka terpengaruhi dengan akidah-akidah sesat Syiah. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akidah-akidah yang sesat ini, ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan siapa itu Umar ibn Khattab, ya, dan kita cerita sedikit tentang profilnya, ya. Jika ingin lebih dan lebih lagi, ya, mengenai atau ingin mengetahui siapa itu Umar, boleh Bapak Ibu merujuk kepada kitab Syiar A'lamun Nubala, ya. Ya, mungkin sekarang sudah ada terjemahannya, ya. Bukunya itu luar biasa panjang, luar biasa luas, ya, luar biasa besar, berjilid-jilid, ya. Di situ ada profil para sahabat semuanya, ya, profil para sahabat semuanya, ya, seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk Umar yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau tadi hanya singkat saja, ya, karena kalau kita jelaskan semua butuh banyak pertemuan, ya, untuk menjelaskan profilnya Umar bin Khattab, ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam lafaz hadisnya, ya. Sekarang kita masuk ke dalam lafaz hadis
mengenai hadis niat ini. Dari Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu didasarkan kepada niatnya, ya. Kalau kita pecah, ya, kita pecah kalimat ini, ya, itu kalimat ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kata. Yang pertama inna, itu satu kata. Yang kedua ma, itu satu kata. Kemudian kata yang ketiga apa? Al-a'mal. Kata yang keempat apa? Bi. Kata yang kelima apa? An-niyat. Ya, jadi ada 5 kata di situ, ya. Inna dan ma digabung di sini, kemudian menjadi fungsinya sebagai apa? Al-hasr. Al-hasr itu apa? Membatasi, ya. Al-hasr artinya pembatasan. Maka kemudian dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Apa fungsi daripada pembatasan atau membatasi tadi, ya? Maka dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan membatasi adalah membatasi niat seseorang dalam amalannya. Sejauh mana dia berniat, sejauh itulah ia akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari amal yang ia kerjakan, ya. Jadi itu maksud daripada pembatasan atau al-hasr itu. Ada yang mengatakan maksud daripada pembatasan di sini adalah innamal a'malu binniyat, artinya amal soleh. Jadi setiap amal soleh itu harus diniatkan dengan niat yang ikhlas, niat yang baik. Karena kalau amal soleh tidak diniatkan dengan niat yang baik, dia nggak jadi amal soleh, ya, sesuai dengan niatnya. Apa yang diniatkan oleh seorang hamba diniatkan dengan niat-niat yang tidak baik, dengan tidak soleh, maka berubah amalnya dari soleh menjadi tidak soleh. Makanya dikhususkan oleh Nabi SAW setiap amalan soleh, ya, maka harus dibarengi dengan niat, ya. Kemudian kata-kata selanjutnya wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia ingatkan, apa yang ia niatkan. Bagi setiap orang, maksudnya adalah ganjaran bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia ingatkan, ya. Kalimat yang pertama itu sifatnya umum sekali. Innamal a'malu binniyat ini kata ulama adalah hadis yang sangat luas sekali. Seperti kita katakan tadi, Imam Syafi'i mengatakan masuk ke dalam 70 bab fikih, ya. Dan innamal a'malu binniyat adalah sebuah kaidah besar dalam ibadah yang kemudian diambil oleh para usul fikih, ya, para ahli usul fikih menjadi sebuah kaidah namanya al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha, ya. Jadi innamal a'malu binniyat ini perkaranya sangat luas sekali. Karena apa? Mencakup 70 bab fikih, ya. Nah, kemudian kata-kata selanjutnya kata Nabi SAW adalah contoh dari seorang hamba yang berniat, ya, dalam amalannya. Nah, salah satu contohnya kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Maka barang siapa yang berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia berhijrah, ya, atau dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu contoh keikhlasan dalam beramal. Hijrah itu kan amal soleh. Apalagi di zaman Rasul SAW, hijrah itu perintah Nabi. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, itu amalan soleh. Kenapa kita katakan demikian itu amalan soleh? Karena ketika nanti sudah Fathu Mekah, kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi amalan hijrah. Nah,
Maka hijrah ketika Nabi perintahkan dari Mekah ke Madinah itu amal soleh. Karena apa? Karena nanti nggak ada lagi amalan soleh itu. Udah ditutup oleh Nabi ketika Mekah sudah ditaklukkan. Kenapa? Karena memang nggak bisa hijrah lagi. Kalau dulu kan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dari Darul Kufur ke Darul Islam, dari tempat yang dimana orang kaum muslimin ini disiksa ke tempat yang lebih aman. Kalau sekarang kita sedang hijrah ke Mekah atau kita sedang pergi ke Mekah dan di Mekah sudah ditaklukkan dan di Mekah kita aman juga, berarti nggak ada lagi yang namanya hijrah. Ya, karena dua tempat ini sudah aman, ya sudah aman. Ya, nah maka ini adalah contoh, ya contoh dari Nabi SAW, ya untuk menjelaskan kepada kita maksud daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, nah kemudian contoh lagi kata Nabi SAW, contoh apa? Contoh yang salah dalam berniat. Nah, kalau yang tadi contoh benar dalam berniat, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka contoh kedua, hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi untuk perkara dunia, maka ini adalah contoh salah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan segala kesenangannya, awim ro'atin yang kihuha, atau untuk mendapatkan wanita yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk hanya akan mendapatkan hal itu saja. Tapi pahalanya nggak dapat, pahala hijrahnya nggak dapat. Yang ia dapatkan apa? Dunia dan wanita itu saja. Kenapa Nabi SAW mengatakan atau menyebutkan contoh ini? Diriwayatkan bahwasannya salah satu sebab wurudnya hadis ini, sebab dikatakan hadis ini oleh Nabi SAW itu adalah ketika Nabi SAW berhijrah, ia mendengar ada dua orang sahabat yang saling berbicara. Ya, yang saling berbicara terdengar oleh Nabi SAW. Yang satu mengatakan, aku meninggalkan hartaku di Mekah, ya, untuk hijrah ke Madinah. Nanti di Madinah aku akan mencari harta sebanyak-banyaknya. Itu kata salah seorang sahabat. Kemudian satu orang sahabat lainnya mengatakan, aku meninggalkan istri yang sangat cantik di Mekah. Nanti di Madinah aku akan mencari istri yang sangat cantik juga. Nah, maka keluarlah hadis ini oleh Nabi SAW. Ya, ini sebab wurudnya. Ya. Tapi ya ada tapinya juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam mensyarah hadis ini kan ada di kitab Al-Bukhari. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarah hadis ini mengatakan sebab wurudnya tak ada. Sebab wurud yang dituliskan oleh banyak ulama itu sebenarnya tidak ada. Ya, Nabi SAW ketika mengatakan hal itu memang mengatakan begitu saja untuk kepada para sahabat, ya, agar selalu ikhlas dalam berniat. Kemudian Nabi beri contoh. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi contoh yang kedua ini adalah contoh berniat yang tidak baik atau berniat yang salah dalam beribadah, ya. Maka apa akibatnya? Akibatnya adalah ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan perkara atau pahalanya di akhirat. Maka Nabi SAW pun dengan kalimatnya itu sudah mengisyaratkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, Nabi enggak ingin menyebut dua kali perkara dunia ini. Menandakan apa? Menandakan perkara dunia ini perkara sepele, nggak usah terlalu dikejar. Nah, tenang saja, ya. Nanti kalau kita sibuk dengan akhirat, insya Allah dunia itu datang. Gitulah kira-kira maksud Nabi SAW. Adapun yang pertama, contoh yang pertama, Nabi itu sebutkan fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi contoh yang kedua Nabi tidak menyebutkannya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi enggak sebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha awi imra'atin yankihuha. Itu enggak disebutkan oleh Nabi SAW.
Ya, menandakan apa? Menandakan perkara dunia itu perkara kecil. Sedangkan perkara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu perkara yang harus kita utamakan. Nah, itu kata-kata Nabi SAW atau makna kata-kata Nabi SAW dalam membandingkan dua contoh, yang satu benar dan yang satu salah. Yang satu diulangi oleh Nabi SAW, kata-kata Allah dan kata-kata Rasul. Menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan niat kepada keduanya. Sedangkan yang kedua, kata-katanya tidak diulangi, menunjukkan akan kecilnya dunia ini, ya, sepele dunia ini, ya, enggak terlalu besar lah, jangan terlalu dikejar-kejar, ya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai hadis Nabi SAW tentang innamal a'malu binniyat, ya. Sebenarnya ada beberapa faedah lagi, ya, yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya. Jadi pembahasan kali ini sampai di sini saja karena waktu pun sudah masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk saya sendiri. Dan kita tutup pembahasan kali ini atau kajian kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.